Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita sudah berjumpa kembali. Kita belajar dengan badan yang sehat. Nah, saya akan memberikan materi tentang mata kuliah linguistik, objek linguistik. Jadi berbicara linguistik adalah berbicara bahasa. Pengertian bahasa secara umum, kemampuan yang dimiliki manusia untuk berkomunikasi dengan manusia lain menggunakan tanda, misalnya kata dan gerak. Nah, itu pengertian secara umum. Jadi, kalau kita lihat bahasa itu adalah secara umum seperti itu, dan tidak mungkin kita manusia tidak mempunyai bahasa baik dengan gerak maupun dengan mengeluarkan kata-kata. Di dalam berkomunikasi kita sehari-hari tentu kita dengan bahasa. Nah, maka kita betul bersyukur kepada Allah kita dianugerahkan bahasa untuk bisa berkomunikasi dengan sesamanya. Nah, hakikat bahasa. Hakikat bahasa, bahasa sebagai sistem, bahasa sebagai lambang, bahasa sebagai bunyi, bahasa itu makna, bahasa itu albiter, bahasa itu konvensional, bahasa itu produktif, bahasa itu unik, bahasa itu universal, bahasa itu dinamis, bahasa itu bervariasi, bahasa itu manusiawi. 12 hakikat bahasa ini sudah kita bahas pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Pada hari ini kita akan bahas pada item 11 dan 12. Bagaimana bahasa itu bervariasi, bagaimana bahasa itu manusiawi. Mari kita lihat. Nah, bahasa itu bervariasi. Anggota masyarakat atau bahasa biasanya terdiri dari berbagai orang dengan berbagai status sosial dan berbagai latar belakang budaya yang tidak sama. Nah, itu memang yang terjadi dalam lingkungan kita. Jadi tidak ada satu latar belakang. Tentu kita yang namanya bervariasi artinya banyak, dan kita dalam kehidupan kita juga kita tidak mungkin hidup sendiri dan tidak mungkin hidup cuma satu keluarga. Nah, di situ ada keluarga yang berbeda, latar belakang yang berbeda, sosial yang berbeda, kaya, miskin, pendidikan tinggi, dan sebagainya. Anggota masyarakat itu ada yang berpendidikan, ada yang tidak, ada yang tinggal di kota, ada yang tinggal di desa. Ada orang dewasa, ada pula anak-anak. Ada yang berprofesi dokter, petani, pegawai, kantor, nelayan, dan sebagainya. Nah, itu yang namanya bervariasi. Dengan latar belakang yang berbeda, di lingkungan yang tidak sama, maka bahasa pun bervariasi. Nah, kita lihat di sini misalnya dia berprofesi dokter, tentu bahasanya lebih lembut. Nah, bahasanya lebih lembut. Kalau dokter itu bahasanya kasar, maka pasiennya bertambah sakit. Malah kalau lagi jantung, kalau dokternya kasar, bisa jadi pasiennya mati. Nah, petani itu tentu bahasanya bahasa dia sendiri. Pegawai, kantor, nelayan, itu bahasa mereka punya bahasa-bahasa yang sendiri. Nah, itulah yang namanya bervariasi. Jadi bahasa ini banyak ragam. Nah, ada 3 istilah mengenai variasi bahasa. Itu secara umum ada 3 istilah. Yang pertama ada idiolek, kedua dialek, dan ketiga ragam. Nah, mari kita lihat satu persatu. Bagaimana idiolek? Idiolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perorangan.
Nah, setiap orang tentu punya ciri khas masing-masing. Kalau kita lihat karangan orang yang banyak menulis, misalnya, nah, Hamka, Sultan Takdir, Ali Syahbana, Hemingway, atau Mark Twain, dan lain-lain. Nah, maka kita dapat mengenali ciri khas atau ideolog pengarang masing-masing. Nah, jadi itu kalau namanya ideolog itu adalah ragam bahasa yang bersifat perorangan. Jadi ada khas tersendiri dia. Nah, kalau kita lihat buku-buku Hamka, buku Sultan, buku Ali Syabana, mereka juga ada punya gaya tersendiri dalam menulis, dalam mengarang, dalam berbahasa. Itu namanya ideolog. Nah, kemudian dialek. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok anggota masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Nah, beda dengan dialek. Kalau ini dialek, nah ini tadi berbicara kepada konteks pribadi, dialek berbicara kepada konteks kelompok. Nah, misalnya kita Indonesia mengenal adanya bahasa Jawa, dialek Banyumas, bahasa Jawa dialek Tegal, bahasa Jawa dialek Surabaya, dan sebagainya. Tentu itu berbeda dialeknya. Kalau di Aceh, bahasa Aceh Utara, di Aceh Utara, bahasa Aceh Birin, bahasa Aceh Menabuk, bahasa Aceh Cebesat, dan lain-lain. Nah, itu tentu bervariasi, jadi konteks dialeknya yang berbeda. Nah, variasi bahasa berdasarkan tempat lalu disebut dengan nama dialek regional, dialek areal, atau dialek geografis. Nah, itu jadi berdasarkan kelompok-kelompok itu namanya lazim disebutlah dialek regional, dialek area. Nah, ini yang namanya dialek, itulah berkelompok. Kalau kita lihat Aceh Barat berbicara dengan Aceh Utara berbicara, karakter juga berbeda. Maka inilah bervariasi. Ini adalah nikmat yang diberikan oleh Allah yang patut kita syukuri, walaupun berbeda-beda dalam bahasa, namun kita tetap masih satu saudara. Dan kita sebagai sarjana bahasa nanti kita harus mampu menyesuaikan, harus mampu memecah karakter, agar kita bisa bergaul dengan harmonis dan bergaul dengan penuh rasa persaudaraan. Kemudian ragam. Ragam atau ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, atau untuk keperluan tertentu. Nah, untuk secara umum, untuk situasi, nah contoh ragam, misalnya tempat secara umum, saya menggunakan situasi formal, tentu menggunakan ragam bahasa yang baku. Misalnya situasi yang tidak formal, tentu digunakan ragam yang tidak baku. Nah, untuk keperluan pemakaian dapat diberikan ada ragam. Nah, contoh ragam bahasa ilmiah, tentu beda dengan ragam bahasa jurnalis. Kemudian tentu beda dengan ragam bahasa sastra, ragam bahasa militer, dan ragam bahasa hukum. Ini tentu berbeda. Nah, inilah yang namanya variasi di segi ragam. Nah, kemudian bahasa itu manusiawi. Nah, bagaimana dikatakan bahasa itu manusia? Nah, dalam kisah nabi-nabi ada diceritakan bahwa Nabi Sulaiman dapat berbicara dengan kupu-kupu dan mengerti percakapan Raja Sumud dengan pasukannya. Nah, ada kisah ini menimbulkan pertanyaan, apakah binatang itu mempunyai bahasa? Nah, pertanyaan ini diperkuat oleh beberapa fakta bahwa ada beberapa jenis burung yang dapat diajak berbicara. Atau lebih tepat kalau kita katakan burung-burung itu dapat meniru ucapan manusia. Nah,
Kalau di Aceh kita lihat ada gajah main bola. Itu tentu yang diajarkan oleh manusia. Nah, jadi apakah itu dinamakan sebagai bahasa? Nah, jadi yang kita lihat di sini adalah perbedaan apakah binatang selain daripada manusia, binatang itu mempunyai bahasa sendiri. Nah, itu kita lihat secara jelas. Kalau kita kaji kembali ciri-ciri bahasa, bahwa bahasa itu sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia, bersifat arbiter, bermakna, dan produktif. Nah, maka dapat dikatakan bahwa binatang tidak mempunyai bahasa. Nah, bahwa binatang dapat berkomunikasi dengan sesama jenis. Dan alat komunikasi tidak sama dengan alat komunikasi manusia. Nah, jadi bahasa binatang itu tidak dikatakan bahasa. Nah, jadi mereka hanya bisa berkomunikasi sesama jenis. Nah, beda dengan bahasa manusia. Bahasa manusia itulah penuh makna. Nah, terima kasih. Semoga sehat selalu, semangat untuk belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.